Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rizkia, NPM 7182121571. Saya akan menjelaskan yang Bapak jelaskan di pelajaran MSDM Internasional dengan tema perkembangan dunia, yaitu ada manajemen internasional. Dan di sini manajemen internasional yaitu mengacu pada semua kegiatan-kegiatan manajerial diarahkan memastikan kontrol dan perencanaan sumber daya yang efektif dalam sebuah organisasi beroperasi secara global. Kebutuhan untuk melatih para manajer di pasar global dan urusan ekonomi telah terus meningkat sehingga menyebabkan kebutuhan untuk datang dengan kursus pelatihan profesional untuk manajemen internasional. BA International Management adalah kursus manajemen modern yang dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan permasalahan kualitas dari semua faktor-faktor politik, ekonomi, budaya, dan hukum utama yang mengendalikan operasi dari manajer internasional. Dan contoh-contoh penerapan dalam manajemen internasional yaitu ada impor, ekspor, transportasi, penanaman langsung, investasi langsung, penanaman modal yang dilakukan dengan pembangunan pabrik-pabrik serta menghasilkan produk-produk. Kontrak manajemen atau izin atau lisensi, waralaba, perusahaan internasional. Dan ada perusahaan internasional yaitu perusahaan-perusahaan yang telah memperluas investasinya di pasar luar negeri. Mereka mungkin melalui fasilitas produk di luar negeri dan mengirim beberapa manajer untuk mengelola operasi perusahaan tersebut yang dilatar belakangi oleh investasi ke luar negeri adalah menghindari persaingan yang semakin ketat di pasar dalam negeri. Selain itu, pasar luas negeri juga menawarkan ukuran pasar yang lebih besar dan juga sumber input berharga lebih kompetitif. Contohnya seperti Adidas, perusahaan yang dari Jerman. Strategi yang digunakan untuk perusahaan Adidas yaitu memperkuat brand secara terus-menerus dan mengimprovisasi posisi kompetitif serta keuangan mereka. Aktivitas perusahaan dan lebih dari 120 cabangnya dipantau langsung oleh pemimpin yang dari Jerman. Dan ada globalisasi. Globalisasi adalah suatu proses yang mendunia bisa berupa informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi. Globalisasi yang terjadi karena banyak faktor. Bisa karena kemajuan teknologi internet, infrastruktur, telekomunikasi, dan transportasi, pertukaran pelajar, dan lain-lain. Dan globalisasi juga merupakan produksi dan distribusi produk, barang, dan jasa secara homogen, memiliki tipe dan kualitas sama dengan proses integrasi internasional yang terjadi karena perdagangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Dan globalisasi di sini dipengaruhi oleh berbagai perkembangan yang terjadi di suatu negara maupun di
Di dunia internasional, hal ini dapat berpengaruh pada keseluruhan manusia yang berada di suatu wilayah, bahkan di seluruh dunia. Dan globalisasi adalah proses integrasi internasional di mana antar berbagai belahan dunia saling memiliki berkaitan melalui proses ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hankam. Contoh dan globalisasi itu mempunyai banyak bidang, yaitu globalisasi di bidang pendidikan. Contohnya seperti pertukaran pelajar antar negara, adanya les online, pembelajaran bisa didapat dari berbagai sumber, dan globalisasi di bidang iptek. Contohnya seperti adanya pesawat terbang, munculnya handphone, internet, laptop, dan sejenisnya sebagai alat komunikasi. Layanan transportasi online, film, jual beli online, dan lain-lain. Dan contoh globalisasi di sini yang sosial budaya adalah masuknya kebudayaan asing, adanya kesetaraan gender, meningkatkan skip individualis, dan menurunnya sikap gotong royong. Globalisasi di bidang politik, contohnya kerjasama antar berbagai negara, terbentuknya organisasi-organisasi internasional, adanya intervensi dan campur tangan dari negara lain. Dan globalisasi di bidang ekonomi, contohnya seperti kegiatan ekspor-impor, adanya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, tumbuh pesatnya logistik dan e-commerce, dan di perkembangan dunia ada internasionalisasi, yaitu perkembangan perdagangan dan investasi menjadikan adanya jenis antar negara yang semakin berkembang dengan gerakan yang menyusun kerjasama ekonomi dan politik antar bangsa yang lebih besar. Dan internasionalisasi adalah proses di bawahnya suatu permasalahan lokal atau regional menjadi urusan dunia internasional atau antar bangsa seperti masalah bisnis atau kemanusiaan. Contoh dari internasionalisasi yaitu seperti internasionalisasi di Inggris, di berbagai negara seperti di Inggris, Spanyol, Prancis, dan Portugis. Contoh dari internasionalisasi yaitu ada faktor alam, potensi alam, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapat negara, adanya perbedaan kemampuan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produk dan adanya keterbatasan produk, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang, adanya keinginan membuka hubungan kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dengan negara lain, terjadinya era globalisasi saat ini sehingga tidak satu negara di dunia dapat hidup sendiri di era globalisasi ini. Dan contoh internasional yaitu seperti Indonesia mengimpor biji kopi. Contohnya
kopi yang berasal dari Brazil, adanya perjanjian perdagangan antar negara Indonesia dengan Australia berkaitan perdagangan dagang sapi, adanya perdagangan via online antar negara, negara Indonesia mengimpor barang-barang kerajinan tangan ke luar negeri untuk menambah devisa negara, penjualan handphone merek di berbagai negara, penjualan kelapa sawit yang menembus pasar internasional, dan lain-lain. Dan di situ di dalam internasional itu berkaitan dengan ekspor, impor, barter, komunikasi, bracket deal, border crossing. Dan ada status ekonomi negara, yaitu kegiatan ekonomi di berbagai daerah akan berubah suasana mekanisme kegiatan. Sekian dari saya, terima kasih.